Korupsi di Indonesia tuh udah kayak minimarket. Bedanya kalau minimarket ngasih promo, kalau korupsi ngasih berita ke rakyat lah. Bakso. Berita akhir-akhir ini bikin kita geleng-geleng kepala guys. Karena DPR tuh disebut-sebut dapat penghasilan sekitar 3 juta rupiah per harinya. Kalau dikalkulasi ya hampir 100 juta per bulannya. Belum lagi ada tunjangan beras senilai 12 juta rupiah. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta. Itu kira-kira beras kayak apa ya 12 juta rupiah? Tapi guys, ini adalah informasi yang salah. Karena yang benar itu mereka dapat tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah sebagai pengganti rumah dinas. Lucu ya, di saat rakyat capek cari kerja, harga kebutuhan pokok meningkat, korupsi di mana-mana, wakil rakyat hidup nyaman dengan gaji dan tunjangan yang jumbo. Kalau rakyat salah parkir bisa kena tilang, ya kalau pejabat salah kelola keuangan negara, paling bisa pindah kursi. Dari kursi kantor ke kursi pengadilan. Itu pun jarang-jarang. Kalau kalian ngira kasus korupsi itu cuma terjadi di tingkat pusat, main lo kurang jauh. Karena di daerah pun masih terjadi korupsi. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Timur, yaitu korupsi dermaga Labuan Haji. Dan siapakah para tersangkanya? Mari kita kenalan. Ada AH sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek, M sebagai pelaksana pekerjaan. Mereka menyusul MAF nih sebagai pemilik manfaat perusahaan kontraktor dan SH sebagai peminjam perusahaan fisik yang udah lebih dulu ditahan. Kejaksaan Negeri Lombok Timur menahan 4 tersangka ini dalam kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi dermaga Labuan Haji tahun anggaran 2022 bernilai sekitar 3 miliar rupiah. Meski auditnya belum rampung, tapi para penyidik tuh yakin kalau adanya penyimpangan berdasarkan hasil temuan ahli konstruksi. Dan para tersangka ini bakal dijerat pasal-pasal yang cukup serius. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan KUHP. Ya, proyek dermaga yang seharusnya mempermudah akses masyarakat dan nelayan, justru berubah jadi proyek dermaga investasi rekening pribadi. Kasus-kasus kayak gini tuh bukan cerita baru lagi. Mulai dari bansos, jalan, sampai sekolah itu semuanya bocor. Udah kayak ember bolong. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau jadi penonton aja atau ada niatan untuk belajar? Biar kita nggak dibodoh-bodohin kayak gini. Dan bisa menghindari perilaku korupsi. Jadi aku ngajak kamu nih, ayo kita belajar tentang apa itu korupsi. Korupsi itu sebenarnya punya artian yang luas. Tapi secara formal, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar aturan, merugikan negara, atau mengorbankan hak orang lain. Bentuknya ada banyak, mulai dari suap, ngasih hadiah atau uang dengan tujuan agar keputusan itu berpihak kepada kita. Terus ada juga gratifikasi, ngasih sesuatu hal yang nggak wajar karena jabatan. Contohnya kayak thank you gift yang nilainya bisa ratusan juta. Ada juga nepotisme nih, ngasih jabatan ke keluarga atau teman walaupun mereka nggak kompeten. Terus ada juga penggelapan dana, ada suap proyek dengan cara markup harga sampai bikin laporan palsu. Singkatnya, korupsi itu adalah ngambil hak orang banyak dengan cara yang kelihatan resmi dan rapi. Jadi bukan cuma maling di pasar aja yang salah ya. Maling berdasi juga sama aja. Cuman bedanya yang satu masuk berita kriminal, yang satunya lagi bisa rapat paripurna dulu sebelum ditahan. Savage! Kalau di sekitar kita sebenarnya ada banyak tindakan korupsi yang kecil-kecilan. Contohnya titip absen kuliah. Ayo ngaku, kamu pernah nggak nitip absen kuliah? Ini termasuk nyolong kepercayaan. Terus yang kedua nih, pakai uang kas organisasi buat jajan. Itu pun diganti kalau inget. Dan ada juga nih kasus, misalnya dosen jual buku, harganya di markup, terus siswa atau mahasiswanya itu dipaksa buat beli, biar dapetin nilai. Kebetulan aku pernah ngalamin ini sih. Tapi sebagai korban, curhat dikit nggak apa-apa lah ya. Disinilah pentingnya literasi korupsi. Namun faktanya, menurut Badan Pusat Statistik, di tahun 2024 tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi itu ngalamin penurunan, skornya 3,85. Sedangkan di tahun 2023, skornya itu 3,92. Artinya, kesadaran masyarakat tentang anti korupsi itu makin menurun. Makanya, nggak cuman pejabat aja nih yang kita salahin, tapi kita juga jangan nganggap korupsi ini sebagai tindakan yang biasa aja. Terus, kalau literasi korupsi ini makin rendah, artinya kita bakalan gampang banget buat ditipu dengan gaya-gaya yang berbeda. Setelah ngomong panjang lebar tentang kasus korupsi, contoh di sekitar kita, serta definisinya, tentunya kurang lengkap nih kalau kita nggak ngebahas tentang solusinya. Jadi, yuk kita masuk ke bagian solusi dari sisi masyarakat dan juga pemerintah.
dari sisi masyarakat, kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Stop pungli, stop ada mindset. Yang penting ada untungnya dan gak peduli tindakannya itu benar atau salah. Kalau masih nitip absen, terus uang kas organisasi untuk beli spidol yang harganya 15.000 ditulis 25.000, terus sisanya entah kemana, itu tuh masih dianggap korupsi juga. Karena tindakan korupsi itu nggak muncul tiba-tiba, tapi muncul dari kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Terus buat pemerintah nih, jangan cuman pamer jargon good governance di seminar hotel bintang 5 dengan kopi break fancy. Yang kita butuhin tuh transparansi nyata, bukan cuma sekedar spanduk yang bertuliskan kami anti korupsi. Kalau serius pengen berantas korupsi, perkuat sistem pengawasan. Terus buka akses data anggaran ke publik, biar kita bisa ngawasin juga. Selain itu, stop budaya asal balikin duit, kasus selesai. Karena kalau hukum bisa dinego kayak diskon toko online, ya jangan salahkan rakyat kalau pada akhirnya kita kehilangan kepercayaan. Karena krisis kepercayaan itu lebih bahaya loh dari krisis ekonomi. Segitu dulu video kali ini. Terima kasih karena kamu udah nonton sampai akhir. Aku Ganis, pamit undur diri dan sampai jumpa di konten menarik lainnya. Bye-bye!